Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Simetris AS ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi berikut. Perkenalkan, nama saya Rio Adian Juandana dengan NIM 22018.005. Kemudian rekan saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Ataya dengan NIM 2201856. Perkenalkan, aku Julaida Putri dengan NIM 22018.004. Perkenalkan, saya Atika Pratiwi Harahap dengan NIM 2201828. dan rekan saya Ulfia Maulida. Baik, kami akan menjelaskan tentang materinya. Baik, untuk AES adalah algoritma kriptografi simetris yang dikembangkan oleh Franz Lisman pada tahun 1998. Nah, tujuan utama dari AES ini ialah memberikan enkripsi yang kuat dan efisien, kemudian tahan terhadap berbagai bentuk serangan kriptografi modern. Next. Baik, kemudian untuk kelebihan dan kekurangan, yaitu yang pertama, tingkat keamanan yang tinggi. AES telah diuji oleh banyak ahli kriptografi dan terbukti kuat terhadap berbagai jenis serangan seperti brute force dan lain-lain. Kemudian kecepatan dan efisiensi. AES dirancang untuk efisiensi di berbagai platform baik perangkat keras seperti smart card dan router. Kemudian dukungan penjaga kunci fleksibel. Nah, untuk kekurangannya ada yang pertama, permasalahan distribusi kecil. Yang kedua, mode ECB tidak aman. Dan yang ketiga, rentan terhadap serangan shader channel. Next. Nah, berikut adalah gambaran algoritma dari AES. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya algoritma AES itu yang pertama ada add round K, yaitu data block yang telah dimasukkan ke dalam state array yang akan diproses terlebih dahulu dengan operasi XOR menggunakan kunci awal atau K0 yang telah dihasilkan dari ekspansi kunci. Nah, hasil dari proses XOR ini menjadi state baru yang kemudian sebagai input untuk langkah enkripsi berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada sub bytes. Jadi pada langkah ini, setiap byte dalam state array diubah menjadi bentuk heksadesimal, lalu dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu mewakili baris dan bagian kedua mewakili kolom. Kedua bagian ini digunakan untuk mencari nilai pengganti dalam tabel substitusi yang disebut Xbox. Nilai baru di hasil substitusi ini akan menggantikan byte asli dalam state array. Nah, selanjutnya ada shift rows, di mana ini adalah langkah yang disebut sebagai shift rows, di mana elemen-elemen dalam setiap baris pada state array digeser secara circular ke kiri. Baris pertama tetap tidak digeser, baris kedua digeser satu posisi ke kiri, baris ketiga digeser dua posisi, dan baris keempat digeser tiga posisi ke kiri. Pergeseran ini dilakukan untuk meningkatkan difusi data dan membuat pola data semakin sulit ditebak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada mixed columns. Angka ini disebut mixed column, di mana setiap kolom dalam state array dikalikan dengan matriks constants menggunakan operasi matematika pada Galois field. Hasil dari perkalian ini adalah kolom baru yang membentuk state array untuk langkah berikutnya.
Proses ini dilakukan untuk sebuah kolom secara beragam. Namun langkah mix kolom tidak dilakukan pada putaran terakhir enkripsi. Next. Selanjutnya ada add round key, yaitu kunci yang sesuai untuk round saat ini, yang akan dioperasikan dengan for terhadap state array yang dihasilkan dari langkah sebelumnya. Jika ini adalah putaran terakhir, maka hasil dari proses for tersebut menjadi ciphertext untuk blok tersebut. Namun jika belum, hasilnya akan digunakan sebagai state array baru untuk melanjutkan ke putaran enkripsi berikutnya. Next. Dapat dilihat di sini ada contoh dari plain text-nya seperti yang terlihat pada gambar. Plain text dan kunci enkripsi terlebih dahulu dikonversi ke dalam format heksadesimal sebelum proses enkripsi dimulai. Setelah itu kunci-kunci ini 10 putaran selanjutnya dapat dihasilkan melalui proses enkripsi kunci. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada contoh algoritma AS, yaitu contoh add round key, seperti yang terdapat pada gambar berikut ini. Next. Nah, kemudian contoh algoritma AS, yaitu contoh sub-bytes, yaitu setiap elemen atau bytes dalam state array dilewatkan ke dalam tabel substitusi 16 kali 16 yang disebut S-box untuk menghasilkan state array baru yang sepenuhnya berbeda dari yang sebelumnya, seperti yang terdapat pada gambar yang di bawah ini. Next. Kemudian itu ada contoh algoritma AS, yaitu shift rows, seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini. Next, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada tahap mixed columns. Nah, mixed column di sini itu menggabungkan antara constant matrix dengan all state array yang nanti hasilnya akan dibuat untuk new state array untuk perputaran selanjutnya. Next. Selanjutnya ada add round key. State array yang dihasilkan saat ini menjadi ciphertext sementara untuk putaran tersebut. State array ini kemudian digunakan sebagai input untuk putaran berikutnya, tergantung pada panjang kunci yang digunakan. Langkah-langkah di atas akan diulang hingga mencapai putaran ke-10 untuk kunci 128 bit. Setelah putaran terakhirnya selesai, hasil akhirnya adalah ciphertext akhir dari proses enkripsi. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada implementasi tahap akhir AES. Yang pertama itu ada backend untuk aplikasinya. Kami menggunakan Python plus Flash. Pertama itu ada import library, menggunakan Flash untuk membuat web. Yang kedua, menggunakan library crypto dari PyCryptodom untuk algoritma AES. Yang ketiga, ada base 64, fungsinya untuk mengubah data biner ke teks agar bisa dikirimkan lewat web. Yang kedua, ada kunci AES. AES butuh kunci 16 atau 24 atau 32 byte. Di sini kunci dibuat 32 byte. Yang kedua, ada IJust 32, memastikan panjang kunci tetap 32 byte. Yang ketiga, fungsi enkripsi, buat 4 acak. Yang kedua, ada buat objek AES dengan mode CDC. Yang ketiga, tambahkan padding ke teks. Yang keempat, enkripsi lalu gabungkan 4 plus hasil enkripsi, encode dengan base 64. Di fungsi dekripsi, decode ciphertext dari base 64, pisahkan 4 dan data.
buat objek AES baru dan dekripsi. Hasilnya di-unpack dan dikembalikan ke teks asli. Yang kelima, routing flash. Fungsinya ini adalah endpoint utama. Yang kedua, jika form dikirim, cek tombol yang ditekan encrypt atau decrypt. Proses input dan dikirimkan hasil ke indeks HTML. Ini adalah codingan untuk HTML-nya. Di sini ada untuk memasukkan form input, masukkan teks. Yang kedua ada button untuk tombol aksi. Yang ketiga ada hasilnya. Sudah. Oke, baik. Selanjutnya implementasi dari program akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya rekan Ataya boleh di-run codingannya. Nah, di sini kita ada dua pilihan. Yang pertama kita bisa ngecek enkripsi atau deskripsinya. Nah, yang pertama kita cek enkripsinya dulu dengan memasukkan input. Misal kita masukkan inputnya selamat datang. Nah, kita enkripsi dan hasilnya seperti berikut ini. Lalu kita masukkan lagi input untuk mengecek deskripsinya. Kita masukkan hasil yang tadi. Kita paste, lalu kita deskripsi, dan hasilnya selamat datang. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Jika ada yang bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Kami pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.